Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh di Kecamatan Harjamukti. Perkenalkan, nama saya Patria Julianto, tempat tugas di SD Negeri Galunggung. Kali ini pembelajaran kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya kita akan membaca doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya, berdoa selesai. Nah, anak-anak, Bapak ingatkan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker, kemudian yang kedua mencuci tangan, yang ketiga membatasi mobilitas dan interaksi, dan yang keempat menjaga jarak, terakhir menjauhi kerumunan. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, persiapan alat tulis yang dibutuhkan yaitu 1. Buku, kemudian pensil, penghapus, penggaris, ataupun yang dibutuhkan selama materi ini berlangsung. Baiklah anak-anakku, kita lihat materi hari ini yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Tugas utama anak sekolah adalah belajar. Belajar selain bisa dilakukan di rumah, juga bisa dilakukan di sekolah. Anak-anak belajar di sekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Berbekal ilmu pengetahuan, anak-anak akan meraih masa depannya. Karena pendidikan sangat penting untuk masa depan anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, kita amati denah lokasi sekolah di bawah ini. Nah, di situ ada beberapa gambar yang terdapat pada denah lokasi sekolah. Yang pertama ada sawah, ada SDN Nusantara 01, kemudian ada sawah, ada Jalan Nusantara, kemudian terdapat puskesmas, toko, rumah warga, fotokopi, dan balai kelurahan. Anak-anakku sekalian, setelah mengamati denah tadi, kita akan membaca wacana dengan berjudul Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum.
Nah, anak-anakku sekalian, setelah tadi membaca teks mengenai SD Nusantara 01, nah ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Baiklah, untuk soal nomor 1. SDN Nusantara 01 terletak di jalan. Nah, kira-kira SDN Nusantara 01 terletak di jalan apa ya? Ya, betul sekali. SDN Nusantara 01 terletak di Nusantara nomor 10. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat apa? Nah, kalian tentunya masih ingat ya gambar denah lokasi tadi. Di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat sawah. Kemudian soal nomor 3. Di seberang SDN Nusantara 01 terdapat, nah kalian masih ingat denah tadi? Di seberang SDN Nusantara 01 terdapat yang pertama ada rumah warga, ada fotokopi, ada balai kelurahan, toko, dan puskesmas. Kemudian soal keempat. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah, nah, coba kita kembali ke denah. Tempat antara rumah warga dan balai kelurahan yaitu apa kira-kira ya anak-anak? Ya, yaitu fotokopi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Nah, kita kembali simak gambar antara balai kelurahan dan puskesmas. Di situ terdapat apa anak-anak? Ya, antara balai kelurahan dan puskesmas terdapat yaitu toko, rumah warga, dan fotokopi. Baiklah anak-anakku, kita kembali lagi. Di tampilan layar kalian terdapat teks dengan judul uang saku. Bapak akan bacakan, kalian tetap perhatikan. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, sekarang kita lihat antara Siti dan teman-temannya. Nah, Siti dan teman-temannya meskipun jumlah uang sakunya sama, tetapi dengan perbedaan uang logam yang dimiliki. Perhatikan untuk Siti terlebih dahulu. Nah, Siti memperoleh atau mempunyai 4 keping 500-an. Yaitu jumlah uang Siti Rp2.000. Nah, untuk Dayu memperoleh atau mempunyai 2 keping 500-an dan 5 keping 200-an. Jadi total uang Dayu yaitu Rp2.000. Dan untuk uang Beni memiliki uang saku dengan kepingan 1.000 dengan jumlah kepingannya 2. Jadi uang Beni sama seperti uang Siti dan Dayu yaitu Rp2.000. Nah, meskipun jumlahnya sama, tetapi pecahan uangnya berbeda. Nah, kita untuk lebih memahami,
kita perhatikan pecahan kepingan uang berikut. Nah, di situ ada pecahan, beberapa macam pecahan kepingan uang. Yang pertama ada kepingan 200 dan 100-an. Nah, di situ ada 2 keping 200 dan 1 keping 100-an. Jadi jika ditulis jumlahnya Rp500. Ya, kemudian untuk nilai mata uangnya ditulisnya gunakan Rp 500 dan di belakang 500 diberi tanda koma dan ditulis angka 0 2 kali di belakang koma, atau di belakang komanya ada 2 digit. Kemudian bawahnya ada 1 keping uang 500-an dan 1 keping uang 100-an. Nah, jumlahnya Rp600. Jika ditulis Rp 600,00. Nah, jadi jangan dibaca Rp 600,00, tetap dibacanya Rp600. Kemudian di situ ada 1 keping 500-an, 2 keping 200-an, dan 1 keping 100-an. Jadi jumlahnya Rp1.000. Nah, untuk penulisan tetap kita tuliskan dulu Rp 1000, kemudian di belakang koma diberi 0 2 kali. Kemudian yang terakhir pecahan kepingan 200-an dan 2 keping 100-an. Tetap ditulis Rp400. Nah, itulah anak-anakku mengenai mata uang. Mudah-mudahan kalian dapat memahami lebih jauh atau bisa bertanya jika tidak mengerti kepada ayah atau bunda di rumah. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan mencocokkan antara jumlah uang yang ada di sebelah kiri dengan kepingan yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk 500-an, kita lihat mana yang jumlahnya sesuai dengan kepingan 500-an. Nah, apakah gambar yang paling di atas, gambar ke-1 sebelah kanan, gambar di bawahnya gambar kedua, atau gambar ketiga? Nah, kita lihat yang jumlahnya 500, yaitu ya betul sekali yang paling bawah, kepingan 200-an 2 dan kepingan 100-an 1. Kemudian lanjut, ada di situ uang logam Rp1.000. Nah, untuk logam Rp1.000 mana yang sesuai? Ya, betul sekali. Yang sesuai yaitu kepingan yang di atas, kepingan 500-an 1, yang 200 2, dan 1 keping 100. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dalam latihan ini kalian bisa lebih memahami kembali mengenai mata uang. Ya, anak-anakku, setelah tadi belajar mengenai mata uang, nah, kita akan mencoba belajar mengenai gerak dasar tari. Nah, perhatikan pada layar kaca kalian, di situ ada beberapa gambar mengenai gerak dasar tari. Yang pertama, posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap seperti pada gambar. Kemudian posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Kemudian gerak menekuk tangan ke samping, gerak menekuk tangan ke atas, kemudian posisi kaki berjingkat, gerak mengangkat kaki, gerak menekuk tangan ke depan, dan posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Nah, kalian bisa mempraktekannya di rumah. Untuk lebih lancar lagi, kalian bisa minta
atau memohon kepada ayah dan bunda untuk mengajari mengenai gerak dasar tari. Baiklah, kita lanjut ke materi berikut. Nah, kalian bisa lihat di situ ada sekelompok anak-anak yang sedang berolahraga. Nah, kita akan bersama-sama mengamati. Kalian perhatikan, Bapak akan membacakan teks yang ada di samping gambar. Nina bersama teman-teman bermain sendok bola estafet di halaman sekolah. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 6 anak. Setiap pemain memegang sendok dengan mulut. Nah, jadi Nina dan teman-teman sedang melakukan olahraga atau bermain permainan sendok bola estafet. Nah, kira-kira apa ya manfaat dari permainan sendok bola estafet? Yuk kita lihat bersama-sama manfaat dari permainan sendok bola estafet. Nah, permainan sendok bola estafet dapat dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra, kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Setiap kelompok harus saling bekerja sama. Tidak boleh ada rasa egois dan menang sendiri. Permainan ini memerlukan kerjasama dan kekompakan kelompok. Kerjasama sangat diperlukan agar bisa memenangkan permainan. Jika nanti mendapatkan kemenangan, anggota kelompok tidak boleh sombong. Yang menang harus tetap rendah hati dan tidak sombong. Yang kalah harus berlapang dada menerima kekalahan. Itulah nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari permainan sendok bola estafet. Nah, tadi ada kelompok putra dan kelompok putri. Nah, sekarang kalian lihat di situ ada Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, kemudian Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Nah, kalian bisa mengelompokkan nama-nama tersebut berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu putra atau putri. Nah, kita lihat kelompok putra dulu. Nah, apakah kalian bisa menentukan mana yang kelompok putra, mana yang kelompok putri? Nah, baiklah anak-anakku, kita akan mencoba mengelompokkan mana yang kelompok putra, mana yang kelompok putri. Nah, ya, kita mulai dari kelompok putra. Yang pertama yaitu betul sekali Edo, kemudian ada Beni, kemudian ada Budi, ada Aldo, dan Reno. Nah, itulah nama-nama kelompok putra. Nah, berarti sisanya yaitu termasuk dalam kelompok putri, yaitu Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Nah, kalian tentunya sangat mudah ya mengelompokkan mana yang putra dan mana yang putri. Nah, untuk lebih memahami mana yang kelompok putra dan mana yang kelompok putri, kalian bisa dengan teman-teman kalian di rumah. Kalian coba di rumah teman-teman kalian mengelompokkan teman-teman kalian mana yang termasuk kelompok putra dan putri. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan memasangkan kosakata sesuai dengan gambarnya. Nah, kira-kira gambar yang pertama mengenai apa ya? Apakah sportif, bekerja sama, atau ingin menang sendiri? Nah, kira-kira gambar yang seperti di atas, yang gambar pertama itu, ya betul sekali, yaitu bekerja sama. Kemudian gambar kedua, nah di situ ada yang kira-kira apa ya, sedang apa ya mereka
berkelahi atau berebut atau gimana? Ya, betul sekali. Mereka ingin menang sendiri. Kemudian yang terakhir tentunya sportif. Jadi dari ketiga gambar tersebut kalian sudah memahami mana sportif, mana yang bekerja sama, dan mana yang ingin menang sendiri. Nah, di penghujung pembelajaran kali ini, Bapak ingin membuat PR untuk kalian, yaitu kalian mencoba membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang tertera pada layar kaca kalian. Yang pertama, sportif, kemudian bekerja sama, kemudian yang ketiga berkelompok, yang keempat estafet, dan yang kelima perlombaan. Nah, apabila kalian mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada ayah, ibu, ataupun kakak, ataupun saudara dalam membuat kalimat.
Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.